1, 2, 3. Halo, sore ini saya akan berangkat menuju Ciremai via Polutungan, Kuningan. Berangkat dari Bandung jam 4 lebih, jam 3 lebih 45 menit. Let's go. Setelah berjalan kurang lebih selama 3 jam, disertai dengan hujan yang terus membasahi jalanan, saya beristirahat di salah satu masjid yang menjadi rest area. Masjid ini terletak di perbatasan antara kota Garut dan kota Tasikmalaya. Ya, tepatnya di penghujung Jalan Malangbong. Jujur, masjid ini sangat nyaman untuk para pemudik yang akan beristirahat. Maklum, saat ini masih suasana mudik, maka masjid ini menyediakan rest atau tempat beristirahat. Bisa dilihat, tempatnya cukup luas, nyaman, bahkan disediakan minuman. Dan saya akan melanjutkan perjalanan. Jadi guys, sekarang sudah sampai di kota Kuningan. Kurang lebih perjalanan sekitar 6 jam. Mantap. Berhubung waktu sudah jam 9 malam lewat, maka saya bergegas untuk menuju base camp via Polutungan. Perjalanan yang panjang disertai dengan hujan tadi membuat perut semakin lapar. Maka tentulah baiknya kita mengisi tenaga dulu dengan makan nasi, sambil menunggu teman-teman yang lain. Sesuai dengan rundown, kita akan memulai perjalanan pada jam 11 malam. Oh iya teman-teman, persiapan ini wajib dilakukan ya. Minimal kita rehat atau santai dulu kurang lebih 1 jam. Ya mungkin bisa tidur dulu kalau dirasa kurang tenaga atau belum istirahat. Persiapan pendakian bukan sekedar soal tas yang berisi penuh, tapi tentang hati yang dilatih untuk siap kosong. Kita memilih barang, menimbang mana yang penting dan mana yang hanya memberatkan. Seperti hidup, tidak semua hal perlu dibawa sampai puncak. Kita pakai sepatu. Sepatu mengajarkan tentang pijakan, bahwa langkah kecil yang mantap lebih berarti daripada tergesa tanpa arah. Bekal yang kita siapkan mengingatkan bahwa perjalanan panjang butuh kesabaran, bukan sekedar tenaga. Bahkan kita harus mengetahui trek sebelumnya. Biasanya kita membaca maps atau membaca petunjuk yang diberikan oleh tour guide atau orang setempat. Sebagai pendaki FOMO, maka tentulah rasa khawatir, panik, bahkan mungkin ketakutan itu sudah mulai menyerang. Maka sebisa mungkin latih pikiran kita, siapkan mental kita untuk lebih tenang. Mengingat perjalanan ini adalah perjalanan yang cukup panjang, karena ketinggiannya kurang lebih di atas 3000 mdpl. Maka pastikan selain fisik, perbekalan, namun mental harus disiapkan. Oh iya teman-teman, ada salah satu hal yang mungkin belum kita persiapkan, yaitu perkenalan. Dirasa cukup, maka kita akan persiapan untuk memulai pemberangkatan. Sebelum berangkat, kita akan mendapatkan arahan terlebih dahulu. Silakan supaya dibalik ke bawah, dibawa turun. Misalkan 4 orang, ada yang 1 orang sakit, 1 orang menemani turun. Kemudian barangkali yang 2 orangnya yang masih segar, masih fit, boleh untuk melakukan pendakian. Oh iya, tim kita kurang lebih berjumlah sebanyak 24 orang. Mungkin belum termasuk dengan kru ya. Tapi ini adalah anggota yang cukup banyak. Sebagaimana olahraga yang lainnya, maka pendakian juga perlu pemanasan, khususnya pemanasan di area pergelangan kaki.
4, 5, 6, 7, 8. Wes, sekarang sudah setengah jam tentang baru 20 menit belum sampai pos 1. Tangga baru sampai pos 1 jam 15 menit. Jarak yang cukup panjang untuk sampai ke pos 1 Cigowong, 3 km. Di sini terdapat sumber air untuk kita mengisi ulang apabila habis percadangan air kita. Sekarang sudah jam setengah 2, akan menuju jam setengah 3 akan menuju pos 4. Masih ada 3 pos lagi atau 4 pos lagi. Lumayan. Aduh, terkuat ketua. Cansare. Mana masih ada 4 pos. 3 pos. Titik lagi ke puncak. Hutan perlahan terbuka dan langit mulai mengisyaratkan pagi. Di titik-titik tertentu, aku hampir ingin berhenti, bukan karena tak mampu, tapi karena ragu. Namun gunung tidak pernah meminta kita cepat. Ia hanya menunggu kita cukup kuat untuk terus. Dan di antara langkah-langkah kecil yang nyaris putus, aku mengerti bahwa langkah kecil di jalur sunyi seringkali membawa kita pada jawaban yang paling ramai. Belum sampai puncak. Belum sampai puncak saja, kita sudah disuguhkan oleh pemandangan yang sangat indah. Seperti lukisan. Dari sini, kita bisa melihat beberapa gunung yang cukup tinggi. Ada Cikuray, sampingnya Pepandayan, bahkan gunung-gunung lain yang berada di sekitar kota Bandung. Ada burung. Belum nyampe pos 7. Hei. Mabar ML. Login. Udaranya cukup dingin menuju puncak Ciremai via Palutungan. Sisa-sisa tenaga kuat padahal satik deui.
Saat langit sudah semakin menampakkan cerahnya, maka pastilah puncak sebenarnya sudah di depan mata. Namun, sungguh perjalanan ini tak mudah dan sangat memberatkan. Dan ketika puncak akhirnya benar-benar di bawah kaki, semuanya terasa sederhana. Tidak ada sorak berlebihan, hanya syukur yang pelan-pelan tumbuh. Dalam pemandangan yang megah itu, hati kecil berbisik. Aku memahami satu hal yang tak pernah diajarkan jalur manapun. Di puncak, aku tidak menemukan dunia. Aku menemukan diriku sendiri dengan mengalahkan ego dan batas kemampuan fisik. Tidak lama berada di puncak, kemudian kita turun menuju Gua Walet beristirahat dan memakan sop buah sambil bercanda ria melepas lelah. Dan sekarang baru pulang jam 13.00 baru turun. Baru sampai di pos 4. Sudah perjalanan naik turun kurang lebih sudah 15 jam. Mantap. Berhubung lutut sudah mulai terasa sakit, saya memanfaatkan fasilitas ojek dengan membayar Rp100.000 dengan jarak tempuh 3 km dengan durasi yang kalau jalan kaki bisa 1 jam. Ini sangat worth it. Pendakian yang sangat melelahkan, pendakian yang sangat panjang. Gunung tidak pernah tinggi, yang tinggi adalah rasa ragu dalam diri. TikTok bukan soal cepat sampai, tapi tentang seberapa kuat bertahan. Langkah kecil di jalur sunyi seringkali membawa kita pada jawaban paling ramai. Ciremai tidak ditaklukkan, ia hanya mengizinkan kita belajar. Di puncak, aku tidak menemukan dunia, aku menemukan diriku sendiri. Terima kasih, Gunung Ciremai.